penyegar udara di mobil, keuangan, kemungkinan satpam. Kita tidak hanya akan membahas substansi sesi pagi sidang ini, tetapi reporter kami berhasil mendekati David di pengadilan. Dan apa yang dia amati sangat menarik. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, jadi kita memasuki hari kedua sidang pendahuluan dalam kasus David. Ingat, dia didakwa pembunuhan tingkat pertama, kekerasan seksual terus-menerus terhadap anak di bawah usia 14 tahun, dan mutilasi ilegal terhadap jenazah manusia. Dakwaan-dakwaan ini semuanya terkait dengan kematian Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun. Yang jenazahnya yang membusuk dan terpotong-potong diduga ditemukan di bagasi depan sebuah Tesla yang diduga terdaftar atas namanya. Kejadian ini terjadi pada bulan September tahun 2025. Ini adalah sidang di mana pengadilan akan menentukan apakah ada cukup bukti agar kasus ini dapat dilanjutkan ke persidangan. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Mari kita bahas apa yang terjadi sekarang di sesi pagi. Izinkan saya menghadirkan reporter kami, seseorang yang telah berada di ruang sidang itu selama 2 hari terakhir, termasuk sesi pagi ini. Sangat senang dia bisa bergabung. Reporter NBC LA, Julia Deng, harus saya bilang, catatan yang luar biasa. Saya sudah melihat catatan langsung yang Anda kirimkan kepada kami. Sangat detail, sangat lengkap. Sekali lagi, kerja yang sangat baik. Sebelum kita membahas inti dari apa yang terjadi di sesi pagi ini, Anda harus memberitahu kami apa yang Anda lihat di ruang sidang itu, khususnya David, benar? Karena saya dengar Anda benar-benar sangat dekat dengannya hari ini, benar? Apa yang Anda lihat? Iya, Jesse. Tapi pertama-tama, saya hanya ingin memberitahu Anda lagi. Senang sekali bisa hadir di acara ini bersama Anda, karena saya suka menontonnya. Jadi iya, saya duduk tepat di belakang David pagi ini. Entah bagaimana saya mendapatkan kursi di depan tempat mereka menempatkan reporter lain. Saya rasa itu karena saya masuk sedikit lebih lambat daripada yang lain. Jadi karena itu, mereka menempatkan saya di ujung salah satu barisan pengacara di ruang sidang itu. Dan saya tepat di belakang David. Dia tidak terlihat terlalu baik. Kamu tahu, rambutnya sudah panjang. Dia belum bercukur. Dia mengenakan seragam penjara LA County itu, baju tahanan oranye itu, dan kakinya dan pinggangnya masih dirantai. Tapi tangannya tidak diborgol. Jadi dia duduk agak selonjor di kursinya. Tangannya di sandaran tangan kursinya. Aku bisa melihat blok catatan kuningnya yang dia letakkan di depannya. Jadi aku mencoba mengintip, mencoba melihat apakah dia menulis sesuatu. Tapi dia tidak menulis apa-apa. Tapi memang ada beberapa momen pagi ini saat pemeriksaan silang saksi di mana dia benar-benar condong ke depan dan berbicara dengan pengacaranya. Pertama kali aku menyadarinya adalah saat pemeriksaan silang yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Mereka pada dasarnya membicarakan tentang berapa banyak uang yang dia hasilkan dari kontrak rekamannya dan bagaimana uang itu dibagi-bagi. Karena begitu banyak orang yang terlibat dalam operasi ini, begitu banyak orang yang mendapatkan uang darinya. Terus terang saja. Dan itu adalah bagian penting dari kasus ini. Karena pembunuhan demi keuntungan finansial adalah salah satu keadaan khusus di sini yang membuat kasus ini memenuhi syarat untuk hukuman mati. Tapi jaksa wilayah Nathan Hochman mengatakan kemarin bahwa mereka sebenarnya belum memutuskan apakah itu akan mereka tuntut. Ya, dan saya senang kamu menyebutkan itu. Karena idenya memang seperti itu. Dan saya akan membahas para saksi yang bersaksi hari ini. Jika mereka bisa menunjukkan betapa menguntungkannya karirnya, $11,5 juta. Bahwa jika sales angkat bicara dan membongkarnya atas dugaan hubungan seksual ilegal ini, dia akan mengambil semuanya. Jadi semakin mereka bisa menonjolkan hal itu, saya mengerti kemana arah mereka. Saya paham apa yang mereka coba lakukan. Sebelum, sekali lagi, kita masuk ke inti pembahasan. Saya juga paham bahwa keluarga Celeste kembali ke ruang sidang itu. Kita sudah bicara kemarin betapa sulitnya bagi mereka harus melihat foto-foto tubuh Celeste yang terpotong-potong ditemukan di dalam Tesla itu. Bagaimana rasanya melihat mereka di pengadilan hari ini? Itu benar-benar berat. Kamu tahu, Jesse, seperti yang aku bilang kemarin, aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang mereka alami. Kemarin, aku duduk tepat di belakang mereka, 3 baris di belakang. Hari ini, aku duduk agak serong di baris tepat di belakang tempat mereka duduk. Jadi aku bisa melihat ekspresi wajah keduanya, ibu dan ayah Celeste. Dan aku sebenarnya baru saja bertemu lagi dengan ibunya, Mercedes, di atas, di kamar mandi. Ini benar-benar sulit. Kami baru saja selesai sebelum istirahat makan siang ini.
kami mendengarkan kesaksian dari seorang ahli kriminologi LAPD. Ini adalah salah satu petugas yang dipanggil untuk menyelidiki setelah mobil Tesla tersebut diderek ke salah satu pusat servis mereka. Jadi kami sedang melihat foto-foto yang ditunjukkan jaksa kepada pengadilan tentang 11 pengharum udara berbeda yang ditemukan di dalam Tesla itu. Maksud saya, sisa-sisa jenazah Celeste telah berada di sana membusuk, kemungkinan selama berbulan-bulan. Jadi, untuk menutupi bau itu, seseorang menaruh hampir selusin pengharum ruangan bukan hanya di dalam mobil, tapi juga di bagasi depan. Iya. Dan disitulah kantong jenazah berisi sisa-sisa tubuhnya ditemukan. Jadi, bukan hanya kejahatan ini yang dilakukan, tapi seseorang menempuh cara-cara yang sungguh mengerikan, Jesse, untuk mencoba menutupi jejak mereka. Aku bisa melihat orang tuanya seperti menciut dan bergerak sedikit lebih dekat satu sama lain saat foto-foto itu muncul. Ada begitu banyak hal dalam kasus ini yang mengerikan, dengan cara yang rasanya tak bisa sepenuhnya kita bayangkan dari sudut pandang mereka. Jadi, aku penasaran mendengar apa yang akan dikatakan pengacara mereka, pengacara perdata keluarga korban itu, yang sebenarnya tidak terlibat dalam kasus pidana ini. Apa yang akan dia katakan kepada kita nanti hari ini? Kami sempat mengobrol sebentar di atas. Sepertinya dia akan menerima lebih banyak pertanyaan dari kita nanti hari ini. Sekarang, izinkan saya bertanya tentang kesaksian tersebut. Jadi mereka melanjutkan kesaksian dari Benjamin Gregor. Saya tidak tahu apakah saya mengucapkan namanya dengan benar, Direktur Keuangan Mogul Vision ini, rekan bisnis David, yang membicarakan tentang keuangan David. Ceritakan kepada saya, seperti apa awal dari kesaksian hari ini. Dan omong-omong, saya membaca, apakah dia saksi yang menarik? Apakah dia agak suka berdebat? Apakah kesaksiannya tidak konsisten dengan apa yang dia katakan kepada grand jury? Jadi, seperti apa sebenarnya nada dari kesaksiannya dan apa yang dia katakan hari ini? Jesse menyebutnya tidak konsisten, itu sebenarnya masih halus. Ya, saya mencatat itu kemarin. Saya mengirimkan beberapa catatan tentang itu kepada kalian. Saat itu terjadi, ya, dia memang terkesan agak sedikit konfrontatif saat berbicara dengan jaksa. Saat dia berbicara dengan jaksa penuntut di sini, Beth Silverman, saat dia melakukan pemeriksaan silang terhadapnya, ada beberapa kejadian di mana dia memberikan jawaban yang tidak hanya tidak selaras, tetapi juga bertentangan langsung dengan apa yang tampaknya dia katakan selama sidang grand jury. Dan dia sebenarnya merujuk pada transkrip dari sidang grand jury rahasia itu untuk memverifikasi hal tersebut. Seperti, tunggu dulu, apakah maksudmu rumah ini atau rumah yang lain yang akan dijadikan jaminan agar David bisa membayar uang jaminan? Lalu dia bertanya padanya dengan sangat tegas beberapa kali. Apakah kesaksianmu hari ini yang akurat atau yang dulu? Jadi menurutku, setiap kali seorang saksi tampaknya mengubah ceritanya di persidangan, itu membuatmu bertanya-tanya, dengan siapa mereka berbicara? Kamu tahu, apakah mungkin ada semacam kesepakatan yang dibicarakan atau bahkan sudah dibuat? Kenapa cerita mereka berubah? Dan jelas, apa untungnya bagi mereka? Kamera dan perekaman audio tidak diizinkan pada sidang pendahuluan yang berlangsung beberapa hari di Los Angeles ini. Jaksa penuntut berusaha membuktikan bahwa mereka memiliki cukup bukti agar kasus ini dapat dilanjutkan ke persidangan. Sekarang kami adalah salah satu dari sedikit media yang memiliki reporter di ruang sidang. Dan reporter NBCLA Julia Deng akan bergabung bersama saya di sini sebentar lagi. Sekarang saya ingin Anda melihat beberapa sketsa ruang sidang terbaru. Kami baru saja menerima sketsa dari hari kedua sidang pendahuluan ini, karya seniman Mona Edwards. Salah satu poin utama yang menjadi perdebatan hari ini adalah bagaimana Tesla, yang di dalamnya tubuh Celeste ditemukan pada Juli tahun lalu, diproses oleh polisi. Pengacara pembela David yang sangat berpengaruh benar-benar menyoroti bagaimana barang bukti ditangani. Dan sampai sejauh ini adalah wajar untuk mempertanyakan bagaimana jaksa akan membuktikan bahwa David adalah Orang yang melakukan kejahatan mengerikan itu dan bukan orang lain. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang apa yang terjadi di pengadilan hari ini. Julia Deng, reporter dari NBC LA. Senang sekali Anda bisa hadir di Law and Crime. Banyak hal yang harus dibahas hari ini. Tapi saya ingin mulai dulu dengan David sendiri. Kemarin, kita banyak membicarakan sikapnya. Kadang-kadang mungkin terlihat bosan saat semua ini berlangsung. Apa yang menurut Anda paling menonjol hari ini dari cara dia bersikap? Hai Chris, senang sekali bisa bersama Anda. Sebenarnya sama saja dengan David. Dia diizinkan masuk pagi-pagi sekali saat hari kedua sidang pendahuluan ini dimulai. Awalnya, dia diborgol.
Mereka memang melepas borgolnya. Itu adalah bagian dari kesepakatan kemarin setelah pengacaranya mengajukan permintaan agar dia tidak diborgol di ruang sidang. Dia hanya duduk di sana ya, sangat diam. Tidak banyak mencatat, tidak banyak berbicara dengan timnya. Ada bagian dari kesaksian hari ini di mana aku melihat David hanya menatap lurus ke depan. Sebenarnya tidak banyak ekspresi di wajahnya yang bisa kita baca, tapi aku sempat berbincang menarik dengan seorang seniman sketsa ruang sidang. Sebagai seorang seniman, jelas dia punya sudut pandang yang sangat berharga karena dia dibayar untuk menggambar pria ini. Dia juga duduk di lokasi yang berbeda di ruang sidang itu. Benar, dia duduk di bangku juri. Jadi dia melihat langsung ke terdakwa, David Burke. Jadi kami sempat mengobrol sebentar saat istirahat sidang waktu makan siang. Dan dia berkata, menurutnya sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ada semacam sikap cuek dalam cara dia bergerak, cara dia berinteraksi dengan timnya, dan bagaimana dia hanya menatap lurus ke depan. Jadi aku bertanya padanya, apakah ini biasa terjadi? Kamu sudah mengikuti ratusan sidang pidana. Kamu mungkin sudah membuat sketsa lebih banyak terdakwa pidana daripada yang bisa kamu hitung. Apakah kamu pernah melihat ini sebelumnya? Dan dia sedikit mengangguk lalu berkata, iya, aku pernah melihat ini. Jadi orang lain yang pernah aku ajak bicara, ya kata-kata yang mereka gunakan tentang sikap David di ruang sidang itu, mereka menggambarkannya sebagai aneh, sociopathic. Kami hanya pernah mendengarnya berbicara beberapa kali, hanya ya yang mulia atau saya mengerti. Dan dia berpakaian persis seperti kemarin. Dia mengenakan seragam penjara LA County berwarna oranye itu, baju tahanan. Rambutnya sudah panjang. Dia memakai kacamata hitam dan terlihat belum bercukur. Dan sejujurnya, terlihat sangat lelah. Kalau kamu pikirkan, ini adalah seseorang yang akan menghasilkan jutaan. Dia sudah menghasilkan jutaan dolar. Tapi dengan album barunya yang akan keluar ini, dia akan menghasilkan banyak uang. Dan kalau kamu pikirkan itu, kamu tahu. Sebenarnya, jika dia dinyatakan bersalah atas hal ini, semua itu akan hilang. Namun dia tetap memiliki sikap yang menurut saya mengejutkan banyak orang. Kamu juga pasti berpikir bahwa para pengacaranya mungkin sudah mempersiapkan dia tentang bagaimana harus bersikap. Bagaimana dia seharusnya bersikap selama sidang pendahuluan ini berlangsung. Kamu tahu, sejauh ini, Julia, di dalam ruang sidang, ada banyak bukti mengenai apa yang diduga sebagai darah di dalam Tesla di garasi. Ada teknologi Blue Star ini. Dan jika kamu pernah melihat gambarnya di kasus lain, kamu akan melihat semacam cipratan biru di dinding setelah mereka menaruh bahan kimia. Dan mereka mengatakan bahwa itu diduga adalah tempat di mana darah pernah berada. Tentu saja, ketika kamu memikirkan celet, sisa-sisa tubuhnya diduga ditemukan di bagasi depan Tesla ini. Tapi itu bukan satu-satunya tempat di mana penegak hukum sekarang mengklaim mereka menemukan darah di dalam mobil. Apa yang paling menarik perhatianmu dari bagian kesaksian itu hari ini? Benar, itu adalah bagian kunci dari kesaksian hari ini dari para saksi penuntut. Jadi, kami mulai menyelesaikan kesaksian dari kemarin yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan seberapa banyak uang yang dihasilkan oleh David. Lalu, kami mendengar dari seorang petugas CHP yang bersaksi tentang di mana paspor Celeste ditemukan beberapa bulan setelah jasadnya ditemukan. Itu terjadi di Kabupaten Santa Barbara. Lalu kami mendengar dari 2 staf LAPD. Mereka adalah ahli forensik. Salah satunya adalah ahli forensik utama yang memproses TKP yang melibatkan Tesla. Dan yang satunya lagi terlibat dalam penggeledahan rumah David di Hollywood Hills beberapa hari setelah jasadnya ditemukan pada 17 September tahun lalu. Jadi inilah hal baru dan yang benar-benar menarik, Chris. Kita belum pernah mendengar detail ini sebelumnya. Menurut kesaksian dari salah satu dari 2 ahli forensik LAPD tersebut, sebenarnya ada darah yang ditemukan di lantai bata di bawah tempat mobil diparkir. Dan itu berada di bawah alas karet hitam yang diletakkan di lantai garasi di rumah David. Jadi, yang tampaknya mereka gambarkan di sini adalah darah yang bocor dari Tesla milik David, merembes melalui alas karet tersebut dan kemudian meresap ke lantai bata itu.
Mendengar itu, kamu tahu, dan duduk tepat di belakang orang tua korban, rasanya sangat mengejutkan. Ada begitu banyak bukti dalam kasus ini yang sangat mengganggu dengan cara yang benar-benar mengejutkan, yang menurutku belum pernah aku alami dimanapun sebelumnya. Namun, berada di ruang sidang itu bersama orang tua korban, aku rasa itu benar-benar menegaskan bahwa ini tentang seorang manusia, ini tentang seorang remaja, ini tentang seorang gadis yang dibunuh dan dimutilasi, ini tentang keadilan untuknya. Memang benar, dan saya terus memikirkan sejak kemarin tentang momen itu, yang saya tahu Anda saksikan langsung, ketika gambar-gambar sisa-sisa tubuh Celeste ditampilkan di layar dan apa yang mereka temukan. Dan bukan hanya mengejutkan bagi Anda, anggota media, anggota masyarakat yang ada di ruang sidang, tapi juga bagi orang tuanya yang sebelumnya hidup jauh dari sorotan publik sebelum semua ini terjadi. Dan saya tahu pengacara perdata mereka telah membicarakan hal itu. Mereka bukanlah orang-orang yang dikenal publik sebelum semua ini terjadi. Dan kemudian tiba-tiba Anda berada di pusat kasus tentang putri Anda. Lalu Anda melihat gambar-gambar itu di layar. Dan beberapa bukti yang juga telah diungkapkan. Kembali lagi ke mobil Tesla itu. Hari ini tentang pengharum udara. Ada 11 pengharum udara yang ditemukan. Dan itu jumlah yang banyak untuk ada di dalam mobil Anda. Terus terang saja. Ya, Bagaimana hal itu berkaitan dengan apa yang tampaknya sedang dijelaskan oleh jaksa tentang bagaimana kendaraan itu digunakan dalam apa yang mereka tuduhkan kepada David? Saya senang kamu menyinggung hal itu, karena itulah yang benar-benar menarik perhatian saya, Chris, selama kesaksian dari ahli forensik LAPD pertama yang kita dengar hari ini. Ada setidaknya 11 pengharum udara yang ditemukan di Tesla itu saat ahli forensik ini dipanggil ke Piper Technical Scene. Tempat mobil itu diderek dari pool derek Hollywood. Setidaknya 11. Dan inilah detail yang menarik perhatian saya tentang di mana pengharum udara itu ditemukan di dalam mobil. Pengharum udara itu tidak hanya ada di bagian dalam. Mereka menemukannya di konsol tengah. Mereka juga menemukannya di kursi belakang. Mereka juga menemukan pengharum udara di bagasi depan. Jadi ini bukan hanya tentang bagaimana Celeste dibunuh, bagaimana tubuhnya kemudian dimutilasi. Ini juga tentang upaya menutup-nutupi. Maksudku, pasti ada seseorang yang menyadarinya. Baunya sangat menyengat. Kita harus melakukan sesuatu untuk menyamarkan bau itu. Jadi, seseorang benar-benar membuka bagasi depan. apakah pengadilan akan memutuskan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan ini agar kasus ini bisa dilanjutkan terhadap David? Seperti yang saya katakan, banyak hal yang harus dibahas. Mari kita mulai. Oke, jadi izinkan saya sekali lagi menghadirkan reporter kita di ruang sidang itu. Julia Deng, reporter NBC LA yang luar biasa. Kami menerima catatannya setiap hari. Catatannya sangat lengkap, sangat spesifik, sangat detail. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi pertama-tama, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, sebelum kita membahas sikap David, hari sidang pengadilan ini dimulai dengan drama. Hakim tidak senang. Apa yang terjadi? Jesse, pagi yang luar biasa. Sekarang kita sudah di hari ketiga sidang pendahuluan ini, dan pagi ini dimulai dengan sedikit drama. Sebenarnya ada seorang reporter yang dikeluarkan dari ruang sidang. Hakim mengeluarkannya dari persidangan hari ini karena ternyata ada aturan siaran langsung yang telah dilanggar. Jadi, pengadilan ini sangat ketat dalam menjaga integritas kasus ini. Dan kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Jelas tidak ada kamera yang diizinkan di ruang sidang itu. Tidak ada ponsel. Kalian tahu, saya tidak berkomunikasi dengan kalian atau siapapun di luar sana selama semua ini berlangsung. Dan ini adalah bagian dari, menurut saya, sesuatu yang lebih besar, menghormati integritas pengadilan ini dan juga semangat dari pengadilan ini. Karena mereka ingin memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Tidak ada seorang pun di sini yang ingin mengambil risiko terjadinya persidangan batal, atau ada sesuatu yang bocor yang seharusnya tidak terjadi. Jadi saat ini, selama jeda sidang ini, kami bisa berbicara dengan Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begini, itu bisa dimengerti. Maksud saya, apalagi ketika Anda menangani kasus besar yang menyita perhatian publik seperti ini. Dan sifat sensitif dari kasus ini, Anda berbicara tentang pelecehan seksual, dugaan pelecehan seksual, pembunuhan dan pemotongan tubuh seorang anak di bawah umur, seorang gadis berusia 14 tahun. Jadi, izinkan saya juga menanyakan hal ini kepada Anda. Seorang pria yang sudah beberapa kali hadir di acara kami, Steve Fisher, seorang penyelidik swasta yang kabarnya disewa oleh pemilik properti tempat David menginap. Benar? Ini dekat dengan lokasi di mana Tesla itu dilaporkan ditemukan. Jadi, dia sudah menyelidiki sejak hari pertama. Kami sudah beberapa kali mengundangnya ke acara ini. Ada sedikit drama dengannya di ruang sidang hari ini, bukan? Apa yang terjadi di sana?
Benar. Sekarang, menurut jaksa dalam kasus ini, Wakil Jaksa Distrik Beth Silverman, rupanya Steve Fisher melanggar rahasia grand jury. Dan karena itu, dia mengajukan permintaan pagi ini agar dia dikeluarkan dari daftar saksi. Dia ada di ruang sidang. Dia duduk tepat di sampingku. Dia berdiri mengakui permintaan itu. Tidak ada penolakan. Tidak ada perdebatan di sana. Dan dia langsung keluar. Jadi kita tidak akan mendengar kesaksian dari Steve Fisher di ruang sidang sebagai bagian dari sidang pendahuluan ini. Tapi jelas, jika kasus ini berlanjut ke persidangan, kami memang berharap akan mendengar kesaksiannya. Aku tahu dia pernah tampil di acara Anda. Aku sudah mendengar wawancara-wawancara itu. Dia punya banyak informasi yang menurutku akan sangat penting untuk kasus ini jika sampai ke persidangan. Tapi untuk saat ini, kita masih dalam tahap pendahuluan. Ini hari ketiga. Mereka hanya perlu menetapkan adanya alasan yang cukup agar kasus ini bisa dilanjutkan. Jadi sekarang kita sudah sampai menurutku pada saksi nomor 8. Seiring berjalannya proses ini dan kita semua memperkirakan ini akan berlangsung sepanjang hari ini dan kemungkinan juga besok, mungkin juga sampai hari Senin. Ya, dan lihat, Steve Fisher telah memberikan informasi yang benar-benar sangat bernas dalam kasus ini. Beberapa di antaranya sebenarnya telah didukung oleh apa yang kita lihat dari berkas pengajuan jaksa. Itu tidak mengejutkan mengingat apa yang kita dengar dari Steve. Dan dia cukup vokal tentang kasus ini. Dia cukup vokal tentang David. Dia juga cukup vokal tentang jaksa penuntut. Jadi perkembangan yang menarik. Oke, sebelum kita membahas para saksi, saya selalu harus bertanya kepada Anda. Karena kita sendiri tidak melihatnya. Yang terbaik yang kita dapatkan hanyalah sketsa-sketsa dari seniman ruang sidang. David, bagaimana sikapnya di pengadilan? Karena cara kita melihatnya beberapa hari terakhir, untuk seseorang yang menurut semua orang, maksud saya, jika Anda meminta pendapat hukum saya pikir akan ada cukup bukti di sini agar kasus ini bisa dibawa ke persidangan. Untuk seseorang yang hidupnya dipertaruhkan, untuk seseorang yang menghadapi tuduhan pembunuhan dan pelecehan seksual berkelanjutan terhadap anak di bawah umur, serta tuduhan mutilasi ilegal terhadap jenazah manusia beberapa hari terakhir. Apa yang telah kita lihat? Bagaimana hal itu digambarkan? Adalah seseorang yang tampak agak cuek, terlihat cukup bosan, terkesan santai, tidak terlihat terlalu stres. Apakah dia terlihat seperti itu hari ini? Iya, Jesse. Dan aku tidak bisa mengabaikan itu. Maksudku, bayangkan jika kamu atau seseorang yang kamu kenal berada di posisi sulit itu. Maksudku, aku rasa kamu mungkin akan lebih peduli. Biar aku ceritakan sebenarnya apa yang dikatakan oleh pelukis sketsa ruang sidang. Aku sempat ngobrol dengan Mona Schaefer Edwards saat istirahat sidang sekitar 1 jam yang lalu. Dan aku bilang ke dia, kamu tahu Mona, kamu punya sudut pandang paling menarik di ruang sidang ini karena dia duduk menghadap terdakwa. Dia berada di area tempat duduk juri, jadi dia bisa melihat wajahnya, ekspresinya. Dan dia sudah membuat sketsa ini untuk kita semua yang menggunakan karyanya untuk meliput kasus ini. Jadi dia bilang ke aku, dan Jesse, menurutnya David terlihat seperti kutip di dimensi lain. Dia tampak benar-benar tidak terlibat. Aku membaca ekspresi wajahnya dari samping. Aku mengamatinya dari sudut tertentu. Dia tidak banyak bereaksi. Kamu tahu, ini sangat mirip dengan kemarin, di mana dia hanya menatap lurus ke depan ke arah saksi yang bersaksi, dan kemudian ke monitor di atas yang menampilkan barang bukti. Tapi tidak, dia benar-benar tidak bereaksi. Dan itu termasuk saat kami melihat pakaian korban. Kamu tahu, pakaiannya yang kotor, berlumuran darah, dipenuhi serangga, pakaian basah yang ditemukan di dalam kantong jenazah bersama dengan sisa-sisa tubuhnya. Dia hanya menatap lurus ke depan. Dia menyilangkan tangannya. Ada blok catatan kuning ukuran legal di depannya. Menurutku, dia tidak terlihat sedang mencatat apapun. Dia memegang gelas air putih dari styrofoam. Aku menghitung mungkin 2 atau 3 interaksi hari ini, di mana dia sedikit berbalik dan semacam, kau tahu, bertukar kata singkat dengan salah satu pengacaranya. Tapi selain itu, dia bahkan tidak bergerak, Jesse. Ini benar-benar luar biasa. Tapi aku di sini bukan untuk berspekulasi. Tapi aku harus bertanya, apakah kamu tahu apakah dia sedang mengonsumsi obat-obatan atau semacamnya? Aku tidak tahu, Jesse, dan kami tidak akan berspekulasi di acara ini, tapi itu memang pertanyaan yang muncul dalam percakapan sampingan. Kami tidak tahu, dan itu belum dibahas di pengadilan. Oke. Dan aku membayangkan jika memang begitu, hal itu akan dibahas. Oke, mengerti. Baiklah, mari kita bicara tentang substansinya. Jadi, saksi pertama yang kembali ke kursi saksi adalah ahli forensik ini, kan? Dan saat diperiksa oleh pihak pembela, apa yang terjadi di sana? Jadi kemarin kita mengakhiri dengan pemeriksaan silang terhadap seorang ahli forensik LAPD. Dia adalah orang yang dipanggil untuk memproses barang bukti yang ditemukan di garasi David.
Dan barang bukti itu mencakup semuanya, mulai dari kantong sampah, alas karet lantai, hingga noda darah. Dia juga yang menguji gergaji mesin yang ditemukan di rumah David. Ini terjadi sekitar seminggu setelah mobil ditemukan di tempat penampungan mobil Hollywood dengan sisa-sisa korban di bagasi depan tentu saja. Jadi, mereka melanjutkan pemeriksaan silang itu. Dan ada banyak perdebatan tentang gergaji mesin itu. Dan inilah alasannya. Pengacara pembela Blair Burke mencatat bahwa tidak ada tes positif yang menunjukkan kemungkinan adanya darah pada gergaji mesin itu. Jadi, dia terus-menerus menanyakan kepada saksi LAPD untuk penuntutan mengapa mereka tidak mengambil gergaji mesin itu sebagai barang bukti. Sepertinya dia ingin menekankan bahwa DNA sentuh yang tidak mereka uji mungkin bisa menunjukkan sesuatu yang lain. Mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja yang mungkin terlibat. Siapa lagi yang mungkin terlibat maksudku? Tapi ahli kriminalistik itu sangat cermat dan jawabannya sangat jelas. Pada satu titik kemarin, dia bahkan mengeluarkan catatannya lagi untuk memastikan bahwa dia memberikan informasi yang persis seperti yang didokumentasikan selama penyelidikan ini. Jadi dia mengatakan tidak tampak ada nilai forensik pada gergaji mesin yang ditemukan di garasi itu. Dan itulah sebabnya benda-benda itu tidak diambil sebagai barang bukti. Jadi hal utama yang saya simpulkan dari semua ini adalah mungkin alat-alat itu bukanlah senjata atau alat yang digunakan untuk memutilasi, meskipun alat-alat itu ditemukan di garasi David selama penggeledahan ini. Izinkan saya memperjelas poin ini, supaya jelas untuk para penonton kita. Apakah benar saya mendengar ada laporan, bahkan mungkin kesaksian tentang gergaji mesin yang hilang? Saya tidak tahu apakah itu benar. Dan bagaimana dengan bukti adanya pembersihan, termasuk gergaji mesin? Tolong koreksi saya jika saya salah tentang salah satu poin tersebut. Benar untuk poin pertama. Ada satu lagi gergaji mesin merek Makita yang kita bicarakan beberapa hari lalu yang dipesan secara online dan dikirim ke rumah David. Sejauh yang saya tahu dari bukti yang telah disampaikan sejauh ini, gergaji mesin itu tidak ditemukan selama pencarian ini. 2 gergaji mesin lainnya. Dan inilah alasan kenapa ahli forensik mengatakan memang tidak ada nilai forensik. Dia bersaksi sebelumnya bahwa jika gergaji itu digunakan untuk memotong-motong tubuh, tidak akan mungkin darah bisa dibersihkan. Sampai pada titik di mana pengujian mereka tidak menunjukkan sesuatu yang bernilai forensik. Jadi ketika mereka melakukan tes awal di lokasi dan tidak ada hasil positif presumtif, mereka memutuskan untuk tidak mengambil 2 gergaji mesin itu sebagai barang bukti. Tapi ya, ada satu yang hilang. Ada satu lagi. Dan saya yakin itu akan muncul nanti dalam kesaksian ini. Lihat, meskipun kasus seperti ini sangat mengejutkan, bukanlah hal yang mengejutkan jika ada darah atau dugaan jejak darah di tempat kejadian perkara. Tapi bagaimana dengan darah palsu? Itu bukan sesuatu yang kami harapkan, tetapi itu adalah salah satu informasi yang kami pelajari hari ini dalam sidang pendahuluan David. Para penyelidik mengatakan mereka menemukan beberapa galon darah palsu di garasi penyanyi itu. Kami akan membahas sedikit tentang mengapa penyanyi itu mungkin memiliki darah tersebut di garasinya, dan bagaimana hal itu bisa berperan dalam kasus ini. Saat kita lanjutkan sebentar lagi bersama reporter kami yang berada di ruang sidang hari ini. Saya juga ingin Anda melihat beberapa sketsa baru yang kami terima dari seniman Mona Edwards. David, hari ini, sekali lagi, kami diberitahu dia tampak tanpa emosi. Saat jaksa terus memaparkan bukti, mereka mengatakan itu membuktikan bahwa dia membunuh Celeste saat mereka mencoba membawa kasus ini ke tahap berikutnya dalam proses hukum. Kini bersama kami, para keluar dari ruang sidang, Julia Deng, reporter NBC-LA. Terima kasih sudah hadir kembali. Saya ingin mulai dengan bagaimana semuanya berakhir hari ini. Dan kami mendengar dari seorang wakil pemeriksa medis. Ini adalah orang yang melakukan autopsi pada Celeste Rivas Hernandez. Apa yang menurut Anda paling menonjol dari apa yang dia katakan? Benar sekali, Chris. Kami baru saja selesai untuk hari ini. Sebenarnya kami tidak menyangka akan sempat mendengar kesaksian saksi ini hari ini. Tapi, Dr. Granho mulai bersaksi sekitar 4 menit sebelum kami selesai hari ini. Hari ketiga sidang pendahuluan dalam kasus pembunuhan yang menjerat David Anthony Burke yang berusia 21 tahun. Jadi, dia baru saja mulai memaparkan temuan-temuannya dari autopsi yang dilakukan pada 10 September ini. Itu terjadi 2 hari setelah jenazah remaja ini ditemukan di bagasi depan mobil Tesla milik David. Dia memberikan kesaksian tentang kondisi dekomposisi jenazah.
Itu sangat sulit, benar-benar sulit melihat foto-foto itu beberapa hari lalu di pengadilan. Mendengar kesaksian ini sekarang dari wakil pemeriksa medis yang benar-benar memimpin autopsi, ini mungkin bahkan lebih sulit, Chris, dengan cara yang berbeda. Jadi aku benar-benar mengerti ketika orang tua korban benar-benar bangun dan meninggalkan ruang sidang sebelum dia mulai bersaksi. Mereka tidak duduk di sana untuk mendengarkan kesaksian ini. Tapi dia berbicara tentang kondisi dekomposisi. Dia bersaksi bahwa ketika mereka menimbang sisa-sisa jenazahnya, beratnya hanya 71 pon. Hal terakhir yang dia katakan di persidangan sebelum kami selesai hari ini adalah bahwa dia masih memakai kawat giginya. Dan tentu saja, rekam medis gigilah yang membantu mereka melakukan identifikasi secara pasti. Karena ketika mereka menemukan jenazahnya, kamu tahu kondisinya sudah sangat membusuk. Kulitnya sudah sangat terkelupas. Mereka tidak bisa mengidentifikasinya. Tidak ada cukup bagian tubuh yang tersisa. Dan saya melihat di catatan Anda, saat membacanya, ada kalimat bahwa dia masih memakai kawat gigi. Dan Anda tahu, kita akan membahas lebih lanjut tentang keluarganya, dan semua yang mereka alami beberapa hari terakhir ini. Tapi itu menjadi pengingat bahwa kita tidak hanya membicarakan seseorang yang kehilangan nyawanya, tapi juga seorang anak muda berusia 14 tahun yang menjadi pusat dari kasus ini. Dan Anda tahu, minggu ini mencoba melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan apakah proses ini akan terus berlanjut? Ya, menuju kemungkinan kasus ini disidangkan suatu hari nanti. Tampaknya hari ini ada banyak bukti DNA dan sangat mendetail tentang apa yang ditemukan, apa yang hasilnya positif. Bagi Anda, apa yang menjadi sorotan utama dan momen seperti apa yang paling Anda ingat dari berjam-jam kesaksian hari ini? Terutama ketika berbicara tentang DNA yang benar-benar menarik perhatian Anda. Hal utama yang saya tangkap, Chris, menurut saya seorang pengacara pembela yang baik, tim pembela yang kuat, bisa mempertanyakan apapun. Dan itu akan menjadi kunci jika kasus ini benar-benar dibawa ke persidangan. Yang menurut saya memang diharapkan oleh sebagian besar orang di ruang sidang itu. Ambang batas di tahap sidang pendahuluan ini jauh lebih rendah. Penuntut hanya perlu menunjukkan adanya alasan yang cukup. Anggap saja itu seperti ambang batas 51%. Tapi jika ini benar-benar masuk ke persidangan, agar juri bisa memvonis, itu harus dibuktikan tanpa keraguan yang wajar. Anggap saja itu seperti kemungkinan 99,9%. Jadi ini semacam untuk hustle untuk kedua belah pihak. Mereka sedang menguji para saksi mereka. Mereka melihat bagaimana mereka tampil di kursi saksi sebagai orang yang sedang diperiksa. Kamu tahu, di depan penonton langsung dengan tekanan yang besar. Dan kami di media, kami mendapatkan gambaran tentang pertanyaan apa yang mungkin diajukan selama persidangan. Bagaimana para saksi ini akan bertahan, serta bagaimana mereka akan terlihat, terdengar, dan terasa di hadapan hakim secara langsung. Juri dari rekan-rekan mereka. Sekarang, untuk pertanyaanmu tentang bukti DNA ini, kamu tahu, kami menghabiskan sebagian besar sore hari untuk membahas kesaksian itu. Itu dimulai dengan pertanyaan dari Wakil Jaksa Penuntut Umum Ben Silverman. Itu adalah saksinya, Samantha Tosh, seorang kriminalis LAPD yang berasal dari Lab Kriminalistik LAPD yang bertanggung jawab untuk menguji, menganalisis, dan melaporkan sampel DNA. Dan kemudian para pengacara pembela melakukan pemeriksaan silang mereka, lalu saksi itu kembali ke pihak penuntut, dan kemudian pihak pembela masih punya beberapa pertanyaan lagi untuknya. Jadi, semua itu berarti ada banyak informasi yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Benar? Tidak ada satupun dari ini yang benar-benar pasti, dan saksi ahli forensik LAPD sangat berhati-hati untuk menjelaskan hal itu. Kamu tahu, dia menggunakan kata-kata seperti mungkin atau kemungkinan besar. Tapi, statistik yang dia paparkan. Dan kita sedang membicarakan angka-angka kan dengan 24-0 setelah angka pertama. Dia memaparkan statistik yang membuat kemungkinan itu kecil. Jika tidak bisa dibilang hampir mustahil, untuk kecocokan DNA ini berasal dari siapapun selain Celeste. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu tahu dari mana sebenarnya kecocokan DNA itu berasal? Apakah itu benar-benar berasal dari darah? Atau bisa saja dari sesuatu seperti kulit? Karena dia pernah tinggal di rumah itu dan menyentuh barang-barang di garasi. Itulah yang menjadi fokus para pengacara pembela hari ini. Mereka menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempertanyakan hal itu, bolak-balik dengan satu saksi tersebut.
Jika ini benar-benar masuk ke persidangan, saya rasa kita bisa mengharapkan lebih banyak hal seperti itu, Pres. Dan ada begitu banyak barang bukti, menurut saya, Julia, selama beberapa hari terakhir ini, di mana dari sudut pandang bukti tidak langsung, itu tampak sangat kuat untuk pihak penuntut. Tapi kemudian pengacara pembela David akan kembali dan mengkritisi setiap kata yang dikatakan saksi. Mengenai beberapa lokasi di mana DNA ditemukan, kamu tahu, ada noda darah di Tesla. Dan melalui beberapa catatan ini, ditemukan ada kuku kaki yang milik Celeste, dan mereka bisa membuat profil DNA dari itu. Tapi kemudian kita masuk ke soal kantong-kantong sampah ini. Saya percaya itu ditemukan di rumah David, kan? Lalu ada tisu-tisu ini di dalam kantong sampah dan seperti, menurut saya, setelah saya telusuri, semuanya jadi membingungkan dan tidak jelas siapa yang menangani apa di dalam rumah itu. Dan bahkan ada beberapa DNA di sana yang mungkin berasal dari orang lain. Kita tidak tahu. Menurutmu bagaimana dengan semua lapisan berbeda dari bagian cerita yang tampaknya sangat rumit ini yang coba disampaikan oleh jaksa? Ketika pertama kali saya mendengar beberapa bukti DNA itu dari saksi LAPD saat jaksa menanyainya, saya merasa itu adalah bukti yang sangat meyakinkan. Maksud saya, Anda tidak bisa meragukan sesuatu dengan probabilitas statistik yang memiliki 24 angka 0 di belakang digit pertamanya. Benar? Ya, kurasa kalau kamu Blair Burke, kamu bisa mempertanyakan itu. Dan dia mengajukan beberapa skenario hipotetis tentang bukti DNA yang meyakinkan itu. Dia bahkan menjelaskan sebuah skenario tentang transfer tersier, kan? Dia mengatakan kepada pengadilan, bagaimana jika saya berjabat tangan dengan rekan penasihat saya, lalu saya menyentuh podium dan kemudian hakim meletakkan buku catatannya di podium? Benar? Apakah DNA rekan penasihat saya kemudian bisa saja berpindah ke buku catatan itu? Dan saksi sudah menjawab itu di persidangan. Ya, itu adalah kemungkinan. Jadi, celah-celah seperti itu diciptakan oleh pihak pembela hampir di setiap hal yang disampaikan oleh jaksa. Saya rasa itu akan menjadi tema yang berulang untuk sisa sidang pendahuluan ini. Dan tentu saja, jika kasus ini masuk ke persidangan dan ada anggota juri yang mendengarkan ini, kamu tahu, semuanya akan bergantung pada apa yang mereka percayai, siapa yang mereka percayai, dan seberapa besar keraguan yang bisa ditanamkan oleh pihak pembela terhadap semua ini. Jadi sekarang kita kembali lagi, dan hari ini sangat penting, karena ini adalah kesaksian dari wakil dokter forensik, Dr. Grant Ho. Mari kita bicarakan, oke? Oke, izinkan saya kembali menghadirkan reporter kita, Julia Dang. Reporter NBC LA yang telah luar biasa selama semua ini. Senang bertemu denganmu lagi. Ada banyak hal yang harus dibahas di sini. Ada banyak hal yang harus dibahas ketika kita membicarakan kesaksian wakil dokter forensik. Tapi sebelum kita membahas itu, kita selalu memulai dengan membicarakan sikap David di ruang sidang. Dan selama beberapa hari terakhir, kita melihat bahwa dia terlihat agak bosan. Dia terlihat seperti, maksud saya, seperti yang kamu bilang, bahkan reporter pengadilan kemarin juga mengatakan bahwa dia terlihat seperti berada di dunia lain, tidak terlibat. Tapi hari ini, kalau saya membaca catatan yang kamu kirim dengan benar, David hari ini sedikit berbeda ya? Sedikit saja, Jesse, dia sedikit lebih ekspresif. Dia datang hari ini, kamu tahu, mengenakan seragam standar penjara LA County, yaitu baju tahanan orang itu. Dia memakai kaos di bawahnya. Rambutnya agak panjang sekarang. Dia terlihat lelah, belum bercukur. Tapi dia memang terlihat sedikit lebih bersemangat. Dia duduk, berbicara dengan salah satu pengacara pembelanya, lalu mulai tersenyum dan mengobrol sedikit dengannya. Itu berbeda. Tapi begitu kesaksian dimulai lagi, dan kami mendengar dari wakil pemeriksa medis, salah satu dari 2 orang yang terlibat langsung melakukan autopsi pada Celeste setelah jenazahnya ditemukan di Tesla milik David. Dia kembali seperti biasanya. Ya, tanpa ekspresi, tanpa emosi. Benar-benar duduk diam, tanpa gerak di meja kuasa hukum. Dia menatap lurus ke depan, hanya berkedip sambil menatap saksi di kursi saksi. Menatap barang bukti di monitor atas kepala itu, dan benar-benar tidak bergerak, tidak bereaksi. Dan omong-omong, sebelum kita masuk ke inti kesaksian, menurut saya sangat menarik apa yang dikatakan oleh pemeriksa medis ini dan apa yang dikatakan oleh pihak pembela. Foto-foto yang ditunjukkan kepada seluruh pengunjung sidang, yang Anda lihat, laporan Anda menunjukkan ada reaksi yang terdengar di ruang sidang terhadap foto-foto tersebut. Bisakah Anda jelaskan maksud Anda dengan itu?
Ada reaksi yang terdengar, ada reaksi naluriah yang sangat kuat. Dan izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa yang terjadi. Mungkin secara tidak sengaja. Sebelum kami benar-benar diperlihatkan barang bukti yang seharusnya kami lihat sesuai urutan yang seharusnya ditampilkan. Selama kesaksian wakil pemeriksa medis ini, proyektor di ruang sidang sebenarnya menampilkan banyak foto autopsi sebelum kami seharusnya melihatnya. Jadi bayangkan saja, monitor di atas kepala ini seperti buku yang dibolak-balik cepat dalam hitungan detik menampilkan mungkin sekitar setengah lusin foto. Dan maksud saya foto-foto autopsi yang menunjukkan torso korban, rongga dada yang terbuka, anggota tubuh yang disusun, sudah dibersihkan dan diletakkan di atas meja pemeriksaan berwarna perak. Terdengar suara terkejut. Ada seorang reporter yang duduk di belakangku di ruang sidang. Kamu bisa mendengar dia bereaksi terhadap hal ini. Kamu bisa melihat semua orang bereaksi, menurutku, secara naluriah sekali. Tapi Dr. Grant Ho, saksi yang sedang berada di kursi saksi saat ini, dia sedang membahas ini secara metodis, langkah demi langkah. Bagi dia, ini adalah kesehariannya. Ini hanyalah bagian dari pekerjaannya. Dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara seperti itu. Tidak ada yang emosional, tidak ada yang mengerikan atau menyeramkan tentang semua ini baginya. Membuatmu berpikir tentang pekerjaan itu. Maksudku, ya ampun. Oke, jadi hari ini adalah hari yang penting. Sudah banyak bukti tentang dugaan hubungan ilegal David dengan Celeste. Ada banyak bukti dan kesaksian mengenai dugaan upaya membersihkan jejak pemotongan tubuh. Ketika berbicara tentang pembunuhan yang sebenarnya, ketika berbicara tentang dugaan pembunuhan yang sebenarnya, inilah yang kami tunggu-tunggu. Apa yang dikatakan Dr. Grant Ho tentang penyebab dan klasifikasi kematian Celeste Rivas Hernandez? Ada banyak perdebatan selama pemeriksaan silang terhadap Dr. Grant Ho sekarang. Tetapi dia mengulangi temuan dari kantor pemeriksa medis yang sudah dipublikasikan. Ini sudah dirilis beberapa bulan yang lalu. Kami sudah melaporkannya. Tetapi kali ini dia menjelaskan kepada kami dengan dukungan visual yang sebelumnya belum pernah kami lihat dari hasil autopsi. Dia menjelaskan kepada kami apa yang sudah mereka temukan beberapa bulan yang lalu. Mereka memutuskan bahwa penyebab dan klasifikasi kematian Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun adalah homosida. Dan mereka menyatakan kematiannya disebabkan oleh beberapa luka tembus. Tapi, ada hal yang menarik di sini. Mereka tidak mengidentifikasi jenis senjata atau alat apa yang menyebabkan luka tembus tersebut. Dan mereka tidak benar-benar menyebutnya sebagai luka tembus yang disebabkan oleh benda tajam. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa dia pasti tewas karena ditusuk. Dan itu karena kondisi dekomposisi yang sudah sangat lanjut. Mereka benar-benar tidak tahu pasti bagaimana atau apa yang menyebabkan banyak hal yang mereka temukan yang sedang kita lihat sekarang di ruang sidang didokumentasikan dalam bukti-bukti yang sangat-sangat visual ini. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa itu sangat penting. Anda tahu, tapi penonton kita juga harus tahu. Salah satu tuduhan keadaan khusus dalam kasus ini yang telah diajukan oleh jaksa adalah bahwa David Anthony Burke secara pribadi menggunakan senjata mematikan dan berbahaya, yaitu benda tajam, untuk melakukan kejahatan ini. Namun, yang Anda katakan kepada kami adalah bahwa wakil dokter pemeriksa forensik ini tidak dapat secara pasti mengatakan bahwa itu memang yang terjadi. Kita tidak tahu itu dengan pasti, dan saya rasa para pengacara pembela menekankan hal itu beberapa kali. Itu adalah salah satu unsur dari dakwaan felony murder tingkat pertama ini yang menarik, yang berbeda. Benar. Dan jika dia dinyatakan bersalah, bisa ada penambahan hukuman karena menggunakan alat tajam. Seingat saya, di negara bagian California, itu bisa menambah 1 tahun hukuman tambahan secara berturut-turut. Tapi 3 keadaan khusus tambahan itu membuat kasus pembunuhan ini memenuhi syarat untuk hukuman mati. Berikut hal lain yang juga belum pasti diketahui oleh wakil pemeriksa medis. Dan pihak pembela benar-benar menekankan semua ini saat pemeriksaan silang. Mereka tidak tahu luka tusuk mana yang terjadi lebih dulu. Ada 1 di perut korban dan ada 1 lagi di bagian samping dada kiri korban.
Jadi yang satu kemungkinan terkait dengan kerusakan hati, yang lainnya kemungkinan dengan kerusakan tulang rusuk dan diafragma. Wakil pemeriksa medis itu tidak bisa mengatakan yang mana yang terjadi lebih dulu. Dia tidak bisa mengatakan secara pasti apakah keduanya mungkin terjadi dalam hitungan detik yang berdekatan atau tidak. Dia tidak bisa mengatakan yang mana yang menyebabkan kematiannya. Dia tidak bisa mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Celeste untuk meninggal akibat salah satu dari cedera tersebut. Ada begitu banyak hal yang memang tidak kita ketahui. Dan itu menciptakan celah bagi salah satu pengacara pembela untuk menanyakan sesuatu yang belum pernah kita dengar dalam kasus ini. Dia bertanya kepada saksi ini, wakil dokter forensik ini, apakah dia bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa Celeste melukai dirinya sendiri hingga menimbulkan kedua luka tusuk itu. Dan dia berkata, berdasarkan temuannya dalam autopsi ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia singkirkan secara pasti. Namun, reaksi di ruang sidang setelah pertanyaan itu, aku menoleh dan aku bisa melihat beberapa orang, saling melirik. Alis mereka terangkat. Menurutku, orang-orang yang menyaksikan pertanyaan-pertanyaan ini merasa itu sudah nyaris absurd. Mungkin saja ini bukan sesuatu yang akan dipercaya oleh juri. Mari kita uraikan itu sebentar. Jadi dengan kata lain, dan ini berdasarkan apa yang kita lihat minggu ini dari pihak pembela, mereka mungkin sedang membangun argumen jika kasus ini berlanjut ke persidangan. Dan tolong koreksi saya jika saya salah, bahwa Celeste akan datang ke tempatnya. Sesuatu terjadi. Dia bunuh diri atau overdosis. David panik dan mencoba menyingkirkan tubuhnya. Maksud saya, apakah itu sesuatu yang Anda lihat di sana, fondasinya, meskipun mereka sudah mencoba untuk, karena ingat, salah satu hal paling signifikan yang menurut saya coba dilakukan oleh pembela adalah mengatakan, semua dugaan pembelian ini, gergaji mesin, kantong laundry, kantong jenazah, itu semua dibeli setelah dia diduga meninggal. Jadi bukan berarti dia merencanakan untuk membunuhnya. Apakah saya memahami bahwa mungkin itu adalah fondasi dari arah pembelaan yang mungkin akan mereka ambil? Jesse, aku tidak tahu apakah itu memang arah yang sedang dicoba oleh pihak pembela. Menurutku, ini adalah kesempatan mereka selama sidang pendahuluan ini untuk mencoba berbagai jalur pertanyaan, bukan? Melihat mana yang berhasil, melihat di mana celah terbesar yang mungkin bisa mereka manfaatkan untuk menciptakan lebih banyak kekurangan dalam kasus jaksa penuntut. Saya tidak percaya bahwa arah pertanyaan itu akan menghasilkan apa-apa. Tapi begini cara mereka menjelaskannya pagi ini. Marilyn Bednarski adalah orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Dr. Grant Ho. Dia ingin tahu dulu, apakah akan membantu bagi seseorang yang melakukan autopsi untuk mengetahui apakah almarhum memiliki riwayat kesehatan mental? Apakah membantu untuk mengetahui apakah mereka memiliki kecenderungan bunuh diri? Apakah membantu untuk mengetahui apakah mereka adalah pengguna narkoba rutin? Jadi untuk setiap pertanyaan itu, Dr. Ho menjawab, mungkin saja, lalu dia bertanya kepadanya, apakah Anda pernah berbicara dengan kerabat almarhum untuk menggali karakteristik tersebut? Dia tidak melakukannya. Lalu dia melanjutkan untuk bertanya tentang luka-lukanya kan? Luka-luka yang sudah didokumentasikan. Luka tusuk ini, kerusakan pada salah satu tulang rusuknya, kerusakan yang ditemukan pada hatinya. Dan pihak pembela ingin tahu, Anda tahu, bisakah Anda secara pasti menghubungkan pengamatan yang dilakukan selama autopsi dengan apa yang Anda lihat pada kulit yang menutupinya? Dan apakah Anda tahu persis bagaimana itu terjadi? Apakah Anda bisa dengan pasti menyatakan bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh orang lain? Dan menurut saya, jawaban umumnya untuk semua ini adalah tingkat pembusukan yang sudah lanjut membuat banyak hal tidak bisa dipastikan secara definitif. Wakil MA sama sekali tidak bisa mengatakan bagaimana ini terjadi atau siapa yang melakukan ini padanya. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar akan menjadi dasar untuk argumen bahwa Celeste membunuh dirinya sendiri.
Tapi ini jelas merupakan pola pertanyaan yang menurut saya akan dieksplorasi oleh pengacara pembela yang cerdas selama kesempatan ini. Selama sidang pendahuluan yang kita sebut semacam mini sidang atau latihan untuk persidangan, kalau boleh dibilang begitu. Dan maksud saya, jika mereka mencoba membuat situasinya menjadi tidak jelas terkait berapa lama dia sudah meninggal, dan Anda tahu, mereka mungkin sedang menyarankan, bisakah Anda dengan pasti mengatakan dia meninggal pada malam itu di bulan April? Bagaimana dengan semua perdebatan tentang luka tembak ini? Ini juga menarik, karena ini adalah hal baru. Dan Dr. Ho baru saja memperjelas di persidangan sebelum kita istirahat makan siang bahwa menurutnya apapun bisa saja terjadi yang menyebabkan apa yang dia amati. Pada tulang rusuknya, kerusakan pada salah satu tulang rusuk kirinya. Itu bisa saja berasal dari apa saja. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu berasal dari pisau atau benda tajam lainnya. Dan alasannya, sekali lagi, mengapa mereka mengaitkan kematiannya dengan luka penetrasi dibandingkan dengan benda tajam, adalah karena mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan luka tembak. Dengan luka keluar di tubuhnya, mereka tidak tahu pasti apa yang membunuh Celeste. Dan juga ada pembahasan tentang gergaji mesin kan? Jadi dengan kata lain, kemarin dan beberapa hari terakhir, kita tahu bahwa gergaji mesin telah dikumpulkan, tapi sejauh yang kita tahu, hasil tesnya negatif terhadap darah. Sepertinya ada satu gergaji mesin yang mungkin hilang. Terkait kemungkinan gergaji mesin digunakan untuk menyebabkan luka-luka pada Celeste, baik itu sebagai penyebab kematiannya, mungkin untuk membunuhnya, atau memotong-motong tubuhnya. Apa yang dibahas tentang gergaji mesin hari ini? Jadi, saksi sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan itu. Dia beberapa kali menekankan bahwa dia bukan ahli dalam hal alat-alat listrik yang digunakan untuk memotong-motong tubuh. Dia memang memberikan beberapa pengetahuan umum tentang apa yang mungkin menyebabkan jenis luka sayatan yang dia temukan pada tubuh korban. Dia menggambarkannya sebagai luka yang bersih atau halus di sekitar tepinya. Namun, menurutku hal itu juga akan dipertanyakan, karena tampilan dari semua luka ini benar. Luka-luka itu telah berubah setelah kematian selama proses dekomposisi. Tapi dia membicarakan tentang bagaimana cara memotong jaringan lunak atau organ. Itu bisa dilakukan dengan pisau bedah. Dia membicarakan tentang bagaimana cara memotong tulang. Bisa menggunakan sesuatu seperti gergaji tulang. Dan dia bilang, untuk memotong tulang rusuk, kamu pada dasarnya akan membutuhkan sesuatu seperti gunting pemangkas pagar. Itu yang dia katakan di pengadilan. Namun, dia tetap tidak bisa mengidentifikasi secara pasti apa yang digunakan untuk memisahkan anggota tubuh korban ini dari badannya. Dan untuk memperjelas, jaksa penuntut belum menyebutkan senjata pembunuh tertentu atau apa yang terjadi pada kemungkinan senjata pembunuh tersebut. Mereka belum melakukannya. Belum. Kami memang mengetahui 2 dari gergaji mesin yang ditemukan di garasi David saat penggeledahan sekitar seminggu setelah Tesla ditemukan dengan sisa-sisa korban di bagasi depan. Kami tahu tidak ditemukan darah pada kedua gergaji mesin itu. Bagaimana dengan aktivitas serangga? Itu adalah detail lain yang menurutku memicu reaksi yang nyata di ruang sidang pagi ini. Dr. Ho menggambarkan tahap awal munculnya belatung di sekitar sisa-sisa korban saat pertama kali menerima kasus ini ketika ia sedang mempersiapkan autopsi. Menurutku, pagi ini adalah pagi yang baik untuk orang tua korban. Kedua orang tuanya yang telah mengikuti sebagian besar sidang pendahuluan ini tidak berada di ruang sidang pagi ini. Aku baru saja melewati mereka di lorong saat keluar untuk makan siang. Mereka ada di sini. Mereka ada di gedung pengadilan, tetapi mereka memilih untuk tidak duduk di sana pagi ini untuk kesaksian ini. Menurutku, itu adalah keputusan yang bisa dimengerti dari pihak mereka.